semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama gue, tarot reader andalan kalian yang keren, galau, dan funky, Mayanov. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya, dan senantiasa diselimuti kebahagiaan dan sukacita. It's that time of the month, dimana kita akan membacakan monthly zodiac masing-masing kalian. Dan kita memasuki Gemini season, so happy birthday to all my Geminis. Aspek yang akan gue bacakan kali ini adalah love life, karir, dan adventure untuk zodiak kalian di bulan ini. Okay. Pembacaan ini bersifat general sehingga bisa jadi resonate dan bisa jadi enggak. Kalau enggak pun enggak apa, artinya energinya bukan untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan jika kalian senang dengan konten yang gue buat, kalian bisa tunjukin support kalian dengan cara subscribe, like, share video ini, dan feel free to tip me jika kalian berkenan. Oke? Baiklah, kayaknya tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Baik, sekarang gilirannya kita bacain peruntungannya Leo untuk di bulan Juni 2020 ini. Tapi sebelum kita masuk ke tarot readingnya, gue punya sebuah kartu. Kartu ini adalah kartu pesan dari surga, dan kita akan cek apa sih pesan dari surganya untuk para Leo di bulan Juni ini. Oke, upset and don't know how to deal. Oke, jadi mungkin Leo di bulan kemarin atau baru-baru ini ada suatu hal, ini bebas ya, bisa dalam aspek apapun, bisa itu dalam percintaan, bisa itu dalam pekerjaan, bisa itu dalam keluarga gitu. Ada hal-hal yang memang bikin lo upset, bikin lo kecewa, dan semacam mungkin saat ini lo masih mencari-cari cara bagaimana sih coping with your own emotions gitu. Gimana ya caranya kita untuk memproses emosi yang kita rasakan gitu. Pada saat ini mungkin ada beberapa tindakan lo yang secara impulsif lo lakukan yang sebenarnya itu kurang baik. Yang gue bilang di sini adalah mungkin itu adalah bentuk ketidaktahuan lo bagaimana caranya memproses emosi yang begitu besar yang baru saja lo rasakan, kayak gitu. Jadi mungkin untuk sarannya di sini adalah slow down, take a step back, dan coba pikirin lagi deh, sebenarnya apa sih yang lo rasain, apa sih harapan lo kecewa kenapa, lo kesal kenapa, lo sedih kenapa, kayak gitu. Jadi coba dikelarin dulu dari sisi perasaan lo sendiri. Kadang memang gue nggak tahu ya, tapi memang kita kan sering kali dari dulu ya, kita tuh diajarin untuk jangan sedih, untuk selalu semangat, untuk selalu optimis gitu. Tapi sebenarnya sama pentingnya bagi kita untuk ngerasain apa yang kita rasain. Kalau memang kita mau berduka dulu, atau kalau kita mau bersedih dulu, ya nggak apa-apa, rasain aja dulu sampai selesai. Ketika sudah selesai, lo baru mulai angkat diri lo lagi, kayak gitu. Jadi jangan ngeburu-buru prosesnya, karena sebenarnya itu nggak menyelesaikan permasalahannya, nggak menyelesaikan rasa sesak di dada lo. Itu hanya menguburnya sementara. Kalau misalnya lo kubur, suatu saat nanti dia akan mencuat lagi, kayak gitu. Atau malah menjadi sumber permasalahan baru, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lo ngerasa lo butuh ngerasain apa yang lo rasain dulu nih, lo mau berduka dulu dengan perasaan lo, nggak apa-apa, lakuin aja dulu, gitu. Oke, jangan diburu-buru. Itu pesan dari surganya untuk para Leo. Oke, kita akan masuk langsung ke percintaannya Leo di bulan Juni ini. Gimana ya kira-kira? Pertama kalian dapat kartunya ada The Tower, kemudian ada The Devil, King of Wands, Seven of Swords, Ace of Wands. Oke. Jadi gini, mungkin ini berkaitan dengan pesan dari surga yang tadi gue tarik ya kartunya.
Di sini gue lihat untuk percintaan, terutama mungkin bagi kalian para Leo yang single atau sudah berpasangan pun, gue ngeliat energinya cukup mirip ya, serupa. Di sini gini, ada suatu huru-hara, ada suatu permasalahan yang mungkin mengganggu dan mengguncang stabilitas romansa kalian nih ya. Mungkin kalau misalnya kalian single, mungkin kalian baru single, baru putus gitu. Jadi kayak apa yang selama ini kalau udah kalian bangun sama pasangan kalian terus kayak runtuh aja gitu tiba-tiba kan. Atau kalau misalnya emang kalian masih dalam kondisi berpasangan gitu ya, yang selama ini mungkin adem ayem, apa itu istilahnya, adem ayem, ya itulah ya. Mungkin selama ini adem kayak gitu. Terus tiba-tiba ada permasalahan baru yang lo baru lihat banget kayak, oh no, ini apa gitu ya. Jadi ada suatu hal yang terguncang. Gue melihat memang ada guncangan dalam percintaan kalian. Cuman di sini yang perlu diwaspadain adalah ada tendensi, ada kecenderungan untuk kalian menyelesaikan permasalahan ini dengan quick fix gitu loh, dengan cara-cara penyelesaian yang sebenarnya nggak sustainable, yang nggak bertahan lama, yang untuk jangka pendek doang, kayak instant gratification aja gitu loh. Kayak misalnya nih ya, lo baru ada masalah sama pacar lo misal, terus untuk cope with your feelings ya, untuk menanggulangi rasa bete lo atau rasa kesel lo sama pasangan lo, terus lo iseng nih main dating app gitu, dengan kondisi pacar lo nggak tahu dan pacar lo sendiri nggak suka kalau lo mainan gituan. Itu kan sebenarnya hal yang kayak penyelesaian yang short term aja gitu loh, yang kayak quick fix. Untuk saat itu aja lo ngerasa senang lo, untuk saat itu aja lo ngerasa lepas nih beban pikiran lo, cuman kayak itu nggak menyelesaikan masalah intinya gitu. Jadi ada tendensi seperti itu. Yang tadi gue sebutin tuh hanya contoh aja ya, tapi memang dan bentuknya tuh bisa beda-beda banget gitu. Cuman kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada tendensi kalian mau menyelesaikan masalah dengan cara yang sebenarnya kurang baik, kurang bagus, dan nggak sustainable-nya itu lah sebenarnya yang gue lihat. Kayak I'm not here to judge sebenarnya. Kayak mau lo mencoba mengatasi perasaan lo dengan cara apapun itu, ya tiap orang beda-beda ya. Cuman di sini adalah cara lo menyelesaikan itu kurang bermanfaat karena nggak menyelesaikan masalah intinya. Sebenarnya lo punya capability itu, dan I don't know why you decided untuk menyelesaikan dengan cara yang kurang baik ini ya. Jadi kalau misalnya memang ini belum kalian lakukan, pahami bahwa kalian mungkin punya tendensi seperti ini dan jangan dilakukan karena tadi nggak sustainable. Dan sebenarnya yang gue lihat di sini adalah kalian tuh tahu yang kalian lakukan tuh hanya sementara aja gitu, hanya quick fix aja. Cuman ya udah tahu gitu ya jangan dilakuin, oke? Karena malah bisa bikin masalah di kemudian hari, ya kan? Kalau kita mau nyelesain masalah, harus satu masalah selesai, jangan satu masalah selesai tumbuh dua masalah baru, ya nggak sih? Jadi itu untuk percintaannya Leo di bulan Juni. Saran gue sih untuk kalian untuk ya lebih berhati-hati lagi ya dalam cara-cara yang mau kalian ambil. Kita akan lanjut ke karirnya kalian gimana sih di bulan Juni ini. Oke, kalian dapat kartunya Eight of Swords, The Fool, Page of Swords, The Chariot, dan Knight of Swords. Oke, yang gue lihat dari karirnya Leo di bulan Juni ini adalah rasa-rasanya kalian sebenarnya menyadari keterbatasan yang memang kalian miliki. Kayak gitu, kayak
mungkin kalian baru sadar, mungkin kalian udah sadar dari kemarin-kemarin. Cuman memang kalau gue lihat dari kartu, ada hal-hal yang memang secara skill atau mungkin secara pengetahuan lo tuh masih kurang dibanding mungkin rekan kerja lo atau mungkin dari yang diharapkan dari lo, kayak gitu. Jadi di sini yang mau gue bilang adalah ketika nih sekarang lo udah sadar bahwa gue tuh sebenarnya diharapkan bisa memberikan output yang lebih dibanding yang sekarang gitu. Atau kayak lo sadar, ternyata gue dibandingin sama kompetitor gue tuh nggak bagus loh gitu. Atau kayak gue harus bisa compete loh sama mereka gitu. Ketika lo sadar akan hal tersebut, ini di bulan Juni ini gue akan sangat saranin lo untuk benar-benar dorong diri lo sekuat-kuatnya, harus bersemangat ya untuk berkembang gitu. Jadi memang di bulan Juni ini untuk karirnya adalah lo dituntut untuk harus bisa berkembang, karena kalau lo nggak berkembang itu kayak sayang banget cuy, sayang banget. Kenapa? Karena kayak lo nyanyain kesempatan gitu, dan bisa jadi ini dampaknya buruk kalau misalnya lo nggak mendorong diri lo saat ini juga gitu. Buruknya dalam artian apa? Buruknya bisa jadi lo melewatkan kesempatan atau malah lo jadi dinilai buruk kayak gitu loh. Nah, jadi memang kalau misalnya untuk karirnya itu sendiri, rasa mungkin lo sendiri udah pun ngerasa gitu bahwa kayak gue kurang total deh dalam mengerjakan pekerjaan gue gitu. Dan ternyata memang benar gitu. Mungkin baru-baru ini atau dalam waktu dekat lo akan merasakan bahwa, dan lo akan melihat bukan cuma merasakan ya, lo akan melihat buktinya gitu bahwa kayak gue masih ada yang kurang. Gue harus bisa improve setelah ini. Gue harus bisa menjadi lebih baik. Gue harus bisa setara dengan orang-orang lain seperti itu. Kayak coba tolong jiwa Leo-nya ya, yang kompetitifnya itu coba tolong di channel ya. Coba untuk dikeluarkan, karena itu yang memang kalian butuhkan saat ini untuk kelangsungan karir kalian. Masalahnya yang gue lihat di sini adalah ini kalau misalnya kita mau kasih 3 titik ya, antara titik, gimana cara gue menggambarkannya? Anggaplah gini, anggaplah ini tiga level ya. Ini level kurang, ini level standar atau ini titik 0, ini level lebih ya. Yang gue lihat dari kartu di sini adalah kalian tuh ada di titik ini menuju ke sini gitu. Ini jangan sampai kalian ada di sini, karena kalau di sini berarti kayak reviewnya jelek dong gitu. Nah, kalau misalnya masalah mau kita harus improve menjadi yang lebih baik, tapi kalian di sini aman, itu gue kayak ya udah ya, gue nggak akan semendorong ini. Cuman masalahnya kalian tuh ada di sini menuju ke sini, yang gue lihat secara karir. Nah, makanya di bulan Juni ini kalian harus benar-benar nge-push diri kalian untuk sampai di titik aman ini. Ini titik amannya, kayak gitu loh. Jadi gitu untuk karirnya Leo. Kalau untuk masalah apakah lancar atau enggak gitu, secara eksternal di sini gue nggak ngeliat banyak pengaruh yang gimana-gimana. Cenderung sama-sama aja sama bulan-bulan kemarin. Ya cenderung masih ya kurang lebih secara environment mirip. Tapi dari diri lo sendiri harus drive-nya ditingkatkan gitu. Semangatnya ditingkatkan untuk mengejar tadi itu titik aman yang gue ilustrasikan tadi itu. Oke, kita akan lanjut ke adventure apa sih yang menanti kalian di bulan Juni ini.
kalian dapat kartunya Nine of Swords, the Tower, Two of Cups, Ten of Wands, dan Four of Wands. Oke, adventure apa yang menanti kalian? Ini ya, ini kayak berhubungan sama tadi yang pertama kali gue bacain soal percintaannya kalian. Kenapa? Karena kayak ya bisa jadi berkaitan langsung, bisa jadi enggak langsung ya. Tapi yang gue lihat di sini adalah ada the Tower. Ini yang memang benar-benar melambangkan kayak ada suatu hal yang memang shaken up ya, dari rutinitas kalian atau dari hal yang memang biasanya kalian lakukan, dari kebiasaan gitu ya. Kalau the Tower itu bicara soal apa yang biasa lo lakukan terus tiba-tiba menjadi apa itu istilahnya ya, apa yang biasa lo lakukan terus lo keluar dari kebiasaan tersebut kayak gitu. Yang gue lihat di sini yang mendasari hal tersebut adalah rasa emosi-emosi dan energi-energi yang negatif gitu. Jadi semacam lo ingin lari dari permasalahan tersebut, jadi lo change up your routine gitu. Kayak lo ganti rutinitas lo atau lo ganti kebiasaan lo. Yang mana sebenarnya itu adalah ide yang bagus gitu. Jika kalian belum kepikiran, coba deh pikirin ke arah sana gitu ya. Emang itu adalah ide yang bagus. Kalau kayak mesti gini, lo kalau misalnya stay di satu tempat nih ya, terus lo mengharapkan hasil yang berbeda, itu kan pasti lo hanya bergantung pada kondisi di sekitar lo, kondisi eksternal. Padahal lo tuh punya kaki, punya tangan, punya mulut, punya pikiran, lo bisa gerak sendiri. Lo tuh bukan pohon gitu loh yang kayak diem aja di satu tempat. Kalau lo emang nggak suka atau kayak di mana tempat lo berdiri itu bikin lo merasa nggak nyaman, lo bisa cabut cuy. Lo bisa kayak ya udah jalan aja, kan lo punya kaki, punya tangan, punya pikiran, punya mulut, punya semuanya gitu loh. Lo punya kemampuannya untuk mengubah takdir lo sendiri ya. Jadi adventure-nya Leo untuk di bulan Juni ini adalah lo harus keluar dari posisi yang gak nyaman ini dengan mengubah rutinitas lo. Nah dari sana lo akan ketemu dengan hal-hal yang ternyata lo berjodoh ya. Berjodoh di sini, definisi gue berjodoh adalah memang hal-hal yang harus lo temui gitu. Kayak misalnya berjodoh itu nggak cuman sempit artiannya dalam hal percintaan ya. Berjodoh di sini adalah misalnya lo ketemu sama ternyata gue sangat-sangat interest di politik gitu. Itu kan suatu hal yang ternyata berjodoh. Saya selama ini mungkin lo nggak pernah mikir ke arah sana, atau kayak berjodoh ternyata rezeki gue tuh adanya di bikin kue gitu. Ternyata gue berbakat cuy, itu kan suatu hal yang berjodoh gitu. Atau ternyata lo dari hasil lo ngulik-ngulik nih, dari hasil lo mengubah kebiasaan lo atau mengubah rutinitas lo menemukan bahwa ternyata orang merasa sangat terbantu dengan cara lo mengajarkan mereka suatu skill gitu. Itu kan juga suatu hal yang berjodoh, yang memang lo harus ketemu, yang harus lo memang ternyata bermanfaat, ternyata fulfilling buat hati lo. Itu adalah definisi jodoh buat gue ya. Dan gue memang outcome-nya bagus, hasil akhirnya tuh bagus. Jadi kalau misalnya memang kalian belum kepikiran untuk mengubah rutinitas kalian dan kalian sudah sadar betul nih bahwa gue jenuh di tempat gue berada sekarang, di posisi gue berada sekarang, di state hidup gue yang sekarang, gue jenuh, gue capek, gue bosen, gue pengen keluar, gue ingin melakukan segala-galanya, ya lakukanlah, gantilah rutinitas kalian ya. Jadi itu readingnya untuk para Leo. Jadi demikianlah reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Again, gue akan mengatakan jika kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue akan sangat appreciate kalau misalnya kalian bisa support gue dengan cara subscribe, like, share video ini. Dan feel free juga untuk memberikan gue tip jika kalian berkenan. Okay, I think that's all for today. Thank you and have a nice day.